Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Haji Dasril yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengatasi masalah tanpa masalah. Sejujurnya sampai sebelum sholat saya masih bingung kira-kira tema apa yang akan disampaikan. Tapi itu yang kemudian terbersit di benak saya dan saya coba-coba untuk sampaikan itu di kesempatan siang hari ini. Kebetulan saya punya model orang yang barusan saja menyelesaikan masalah tanpa masalah itu. Kemarin siang jam 10 pagi lah, saya baru pulang dari wilayah Patani di Thailand Selatan setelah menemani perjalanan Kiai Haji Sholahuddin Wahid dan beberapa orang kiai yang ingin kunjungan atau muhibah ziarah ke wilayah selatan Thailand. Sebagian ditemani oleh istri-istrinya, termasuk Gus Solah ditemani oleh Ibu Farida, kakak kandung daripada Pak Lukman Hakim Saifuddin Zuhri, Menteri Agama sekarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara rangkaian perjalanan dari mulai Johor, Singapura, Johor, Kuala Lumpur, kemudian ke Fatani. Di Fatoni kami yang setting acaranya untuk berjumpa dengan siapa, untuk kunjungan kemana. Salah satu di antara yang dikunjungi adalah seorang ulama yang masih hidup, yang saya merasa terinspirasi oleh beberapa sikap dan tindak tanduk beliau dalam yang ada kaitannya dengan judul yang saya sampaikan tadi, mengatasi masalah tanpa masalah. Ceritanya begini. Saya pertama kali bertemu dengan orang ini, dengan ulama yang mau saya ceritakan ini, di Pakistan tahun 2010 yang lalu. Saya punya hobi mengamati wajah-wajah orang. Jadi kalau ada wajah yang agak sedikit bercahaya gitu, saya senang melihatnya. Biasanya kemudian saya dekati di Mekah, di Madinah maupun di tempat-tempatnya. Kalau bapak-bapak ini nampak wajahnya memang lepas sholat begini kayak nampak sebagian masalah selesai. Paling tidak masalah kewajiban sholat itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya melihat kok cukup menarik orang ini untuk saya dekati. Saya tanya kepada beberapa orang kawan, siapa ini? Mereka bilang ini ulama dari Thailand. Maka saya kemudian mendekat sekedar untuk salaman. Selepas itu kemudian saya tidak mengerti kalau kemudian ternyata dalam perjalanan hidup saya Allah dekatkan saya dengan ulama ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceritanya begini. Beliau itu punya hajat untuk memperluas pesantren, untuk memperluas kampus pesantren. Sementara tanah yang beliau incar ini wilayahnya cukup luas, namanya Tasik Pak tanahnya itu, karena kebetulan ada danau. Danau dalam bahasa Melayu itu disebutnya Tasik. Ada sebuah Tasik, di situ ada tanah yang cukup luas. Tapi yang jadi masalah, tanah ini milik orang Buddha. Tanah ini milik orang Buddha. Maka coba-coba sang kiai ini untuk mendekati orang Buddha itu. Si Buddha didatangin oleh kiai ini, kemudian mikir, wah boleh juga. Pertama, wilayah itu wilayah perluasan menurut tata kota, menurut dinas tata kota lah kalau istilah itu. Sehingga si Buddha kalaupun mau, maaf saya sebut si Buddha ini karena memang saya juga tidak tahu nama persisnya. Maka orang ini kemudian pasang harga. Begitu tahu kiai yang nawar, belum tentu juga punya duit, celana aja nggak punya, kemana-mana pakai sarung, pakai sendal jepit, ya pasang harga. Kalau istilah kita, ditingkatkan 10 kali lipat dari harga pasaran. Harapan dia, kiai nggak mungkin berani. Satu.
Maka ketika dilipat gandakan harganya 10 kali lipat daripada harga pasaran, kiai ini bilang deal. Nah, kiainya setuju. Oke kok, aneh ambil. Kalau istilah kita begitu, 10 kali lipat dinaikkan daripada harga pasaran. Kiai bilang aneh ambil. Saya tidak tahu apa yang terlintas di benak Singko ini, kata kiai. Tapi begitu saya setuju dengan harga yang 10 kali lipat dari harga yang semestinya, si engkau itu bilang lagi, oke kiai, tapi 7 hari, dia bilang, bukan 7 bulan, 7 hari harus lunas. Berarti cuma seminggu kan waktu 7 hari harus lunas. Maaf, sorry, keliru saya, 7 bulan harus lunas, gitu bilang. 7 bulan harus lunas. Begitu mendengar si engkau itu bilang 7 bulan harus lunas, kiai ini bilang 7 hari saya lunasi insya Allah. Harga sudah 10 kali lipat, ya. Tempo pembayaran dikasih interval waktu 7 bulan, kiai bilang 7 hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, si engkau pikir dia orang nekat. Istilahnya sarjana yang nawar, sarungan jenggotan kemana-mana. Walah, nggak pakai celana pak, ada sarungnya ada sakunya, ada sarungnya ada sakunya. Nggak ada pak. Itang Yunas baru belakangan bikin sarung yang ada sakunya, baru belakangan, ya. Dan kemudian dipakai nama almarhum Sajib. Udah berabad-abad sarung pakai saku itu bid'ah sudah. Benar beda. Dari dulu ya ada sarung ya ada sakunya. Itu menunjukkan bahwa kiai itu memang ngomongnya nggak punya duit, nggak punya tempat untuk nyimpen duit. Ini yang nawar ini orang sarungan pak. Di mana naruh duitnya kagak tahu. Ditingkatkan 10 kali lipat aja udah. Maka nggak mungkin lah bisa beli. Dan dikasih interval waktu 7 bulan, harapan singkoi nggak mungkin lo bisa bayar. Sama-sama cokinnya buat tawarin belum tentu mau. Tapi ini kiai nekat, dia bilang 7 hari. Singkat cerita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Gimana kiai 7 hari bisa mikir beli tanah, maaf, luasnya 200 hektar. Sekarang udah berkembang, udah lebih daripada, hampir mendekati 2000 hektar yang sudah dimiliki. Hampir mendekati 2000 hektar. Luasnya 200 hektar. Bukan tanah sedikit, sebidang 2 bidang itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, yang menarik apa yang dilakukan oleh kiai ini. Gimana Pak bisa mikir ngadain duit untuk beli tanah 200 hektar dalam tempo harus wujud 7 hari. Yang kalau enggak, ini yang dipertaruhkan bukan cuma persoalan kecil. Ini nama baik kiai ini dipertaruhkan, dan nama baik kaum sarungan dipertaruhkan. Singkat cerita, maka kemudian kiai kumpulkan santri, kumpulkan jemaah pengajian. Dia bilang pasang tabir macam ini nih, cuma warnanya aja hijau. Pasang tabir di masjid, ya, sutra apa namanya, penghalang, pajang di masjid. Pilih santri-santri, kebetulan ada kurang lebih 1000 santri yang sedang menghafalkan Al-Quran. Pilih santri-santri yang dianggap paling khusyuk oleh pembimbing-pembimbing santri, masukkan ke ruang itu, dan kemudian kata kiai, bikin amalan. Aku tidak punya cukup waktu untuk mengetuk pintu-pintu rumah dermawan, dan aku tidak punya cukup waktu untuk mengetuk pintu-pintu makhluk. Waktuku cuma 7 hari. Payah kalau harus bikin proposal, penat kalau harus mendatangi orang per orang. Toh ujung-ujungnya yang bisa menyelesaikan masalah cuma 1 orang. Dalam keadaan yang seperti ini, kita ketuk 1 pintu saja. Bantu aku mengetuk pintu. Maka jemaah-jemaah pengajian yang dianggap ini kayaknya agak lempeng nih, agak khusyuk, dugem gak ada kurang, jidat mulai hitam, jenggot mulai panjang, celana mulai cingkrang, mas, masuk kualifikasi, masuk sampai ke ruang. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang dibuat kiai ini kemudian selama 7 hari, siang dan malam, adalah mengetuk 1 pintu saja. Kalau bikin proposal, Pak, bikin setting aja belum tentu selesai 1 kali 24 jam. Dengan bahasa yang dibuat macam-macam, bikin anggaran, tek-tek bengik dan lain sebagainya, gak koper. Waktunya gak koper. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan satu hal yang paling dipegang
prinsipnya oleh kiai ini, dia tidak pernah mau berharap, apalagi meminta sama makhluk. Saya tahu betul. Tidak pernah mau berharap, apalagi meminta. Itu kayaknya pantang. Pantang. Malu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuatlah kemudian acara selama seminggu itu. Hari pertama belum ada gelagat bahwa masalah akan selesai. Hari kedua belum ada tanda-tanda bahwa masalah akan terpecahkan. Hari ketiga juga begitu. Memang Allah kalau kirim bantuan last minute. Hari keempat, hari kelima, ada banyak kasus yang saya bisa bandingkan sebetulnya, tapi nanti habis waktu itu. Hari keenam, belum ada tanda-tanda masalah akan selesai. Yang tahu akan kasus ini pun tidak banyak. Saya jadi ikut tahu setelah kemudian semua persoalannya selesai. Jamaah yang dimuliakan Allah, tapi 1-2 orang ring pertama dari kiai ini yang tahu persoalan ini ikut stres. Besok dipermalukan kita sama orang sudah satu. Kenapa nggak disetujui saja yang 7 bulan itu? Kan waktunya masih cukup leluasa. Toh dia pun memberikan penawar, katakanlah bukan 7 bulan, dibilang 5 bulan masih lebih bisa menghela nafas. Ini kiai pakai nekat lagi bilang 7 hari. Jadi yang tahu ya ikut tegang, yang nggak tahu happy-happy aja. Santri bahkan nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya lu baca ini, lu wirid ini, lu doa ini, lu tahajud, lu khataman, begitu saja. Tidak tahu juga mereka apa yang dihajatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah pada hari ke-7 orang datang nganterin orang kayak antri BLT di Indonesia. Maka pada hari ke-7 itu santri ngitung duit itu sampai pegel tangan. Hitung duit yang datang sampai pegel. Selesai hari ke-7 paginya, duit itu dikarungin, dibawa ke hadapan orang yang jual tanah itu sini. Yang kau bilang gak mungkin lah 7 hari, 7 bulan pun belum tentu bisa dia bayar. 7 hari lagi maka dibawa duit itu, kemudian diserahkan. Kok ini udah dihitung Mas Santri, tapi tolong hitung sendiri, cukup nggak kira-kira buat bayar tanah itu? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Cuma 7 hari, kata si 7 hari. Karena ente bilang 7 bulan, maka Anda bilang 7 hari. Kalau ente bilang 7 hari, Anda bilang 7 jam. Kalau ente bilang 7 jam duit harus ada, maka Anda bakal bilang 7 menit Anda siap. Kalau ente bilang 7 menit duit harus ada, Anda bakal bilang 7 detik. Kalau ente bilang 7 detik duit harus ada, Anda bilang belum ente ngedik duit sudah ada. Kenapa harus khawatir? Kenapa harus cemas? Setiap hidup kita ini dan tiap yang kita lakukan dalam hidup ini, itu kaitannya menambah iman apa ngedrop iman? Perbuatan kita itu berefek menaikkan iman kita atau kemudian meruntuhkan iman kita. Jangan sekali-kali ada perbuatan yang kita buat, peristiwa yang terjadi kepada kita, istri sembuh, anak lulus kuliah, mertua menjajak baik, bini yang udah lama kabur kemudian mendadak pulang, bini pulang tapi iman gak naik, utang kebayar tapi iman gak naik, rugi Pak. Karena hidup ini digelar untuk pagelaran iman. Tiap detik ini persoalan inti hidup ini, persoalan iman. Selesai masalah kita tapi tidak meningkat iman kita, nggak selesai kita punya masalah, nggak selesai masalah. Karena nanti insya Allah nggak bakal ada yang begitu. Nabi Ayub itu selesai sakitnya, selesai persoalan imannya. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar selesai masalahnya, selesai persoalan keyakinannya kepada Allah. Nabi Muhammad itu ketika dikepung di Khandaq, selesai pengepungan, naik iman sahabat. Maka kata kiai ini bukan persoalan hari, tapi persoalan mempertaruhkan nama baik Allah di hadapan orang yang gak percaya sama Allah. Untung ente bilang 7 bulan, maka anda bilang 7 hari. Kalau ente bilang 7 hari, anda bilang 7 jam. Kalau ente bilang 7 jam, anda bilang 7 menit. Kalau ente bilang 7 menit, anda bilang 7 detik duit ada. Kalau ente bilang 7 detik, anda bilang sebelum mata ente ngedik, ini duit sudah ada. Kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis itu bukan dongeng untuk menildebukan anak tidur.
Itu sesuatu yang harus kita hidupkan lagi. Dan kita punya pengalaman kayak begitu. Iman itu asyhadu, Pak. Gue lihat memang, gue rasain sendiri memang. Bibir gue merasakan sendiri rasanya. Mata gue ngelihat pengalamannya langsung. Nih, kulit gue sampai merinding. Wajilat qulubuhum, kulit gue sampai merinding ketika gue menyaksikan peristiwa itu. Kalau kagak begitu jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalah artinya masalah datang dan pergi ketika tidak ada efek menaikkan iman kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa manfaatnya ketika menyelesaikan masalah dengan amal? Manfaatnya orang kafir kagum. Gile, Anda memang gak niat jual, makanya Anda kasih waktu 7 bulan. Dibilang 7 hari lunas. Orang kafir kagum, Pak. Kalau orang beriman menyelesaikan masalah dengan amal dan imannya naik, pasti orang kafir itu kagum. Kemudian orang beriman yakinnya jadi sama Allah, bukan sama hasil kerja diri. Dan orang beriman punya izah nggak hina. Kita bikin masjid drum sepanjang Pantura kita pasang. Jangankan orang berkafir, orang beriman aja ngoceh. Gini-gini masih kayaknya Allah nggak gini-gini banget, pengen dibikinin rumah sampai bikin macet jalan, drum sepanjang jalan, udah gitu ada tulisan dari jauh-jauh hari, hati-hati di depan ada amal jariah. Hati-hati di depan ada amal jariah, bikin malu. Kayaknya Allah juga nggak gitu-gitu banget. Tolong ya, gue udah mau diusir nih, tolong bikinin gue rumah cepet-cepet. Rasanya nggak begitu deh Allah. Kenapa kita kayak orang panik ketika bikin rumah Allah? Menghamba kita, menghibah kita di hadapan orang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kayaknya nggak gitu deh. Nggak mesti seperti itu deh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pola penyelesaian masalah kayak begini ini bukan sekali dilakukan oleh para anbiya dan para mursalin. Bukan sekali dilakukan oleh para sahabat. Tentara cuma 313, musuh 1000. Yang 313 ontaknya terbatas, senjatanya terbatas, orangnya pada kelaparan. Datang bukan mau menyongsong pasukan yang kuat, tapi sekedar menyegat kafilah dagang. Maka Nabi sholat hampir gak selesai. Lama sholat, bukan hampir gak selesai, maksudnya gak selesai-selesai. Abu Bakar di belakang ini lama banget di sholat nih. Sorbannya jatuh, nggak terasa sama Nabi. Abu Bakar bilang, bukan kok ya Nabi itu nggak yakin sama Allah, tapi Abu Bakar juga bukan meragukan keimanan Nabi. Cuma beliau bilang, sudahlah ya Rasulullah, Allah pasti penuhi janjinya. Mungkin juga Rasulullah masih kasihan juga yang nungguin nih. Lama banget ngaminin nungguin di belakang. Rasul kemudian menyelesaikan sholatnya dan berdiri sambil berkata, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Mereka akan tercerai-berai, lari lintang bukan. Mereka akan dikalahkan. Mereka akan dikalahkan. Begitu yakin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi mari ketika ada masalah kita selesaikan dengan cara, maaf, ada banyak cara, tapi cara yang relatif sekarang sudah mulai dilupakan itu adalah menyelesaikan masalah dengan amal. Menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih diprioritaskan mestinya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Saya tidak habis pikir kadang ketika, ya Allah, masa iya sih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kok bisa menyelesaikan masalah orang yang rasanya sampai ini hari nggak ada orang yang punya masalah kayak beliau itu. Nabi Yunus nyemplung ke laut ditelan ikan. Mungkin sampai keluar Nabi Yunus nggak sadar dia di mana ini. Ini apaan nih, gelap begini. Mungkin saja, mungkin nggak ada penjelasan juga secara rinci, kecuali dalam riwayat Israiliyat. Ini di mana nih? Baunya kok bau amis begini? Ini apaan? Gitu.
bisa semudah walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau bisa selesai gitu loh masalah. Yang kalau itu tidak diucapkan, kata Allah, lalabitha fi batnih ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan tuh dia dalam perut ikan itu. Tasbih bisa menyelesaikan masalah, itu kan aneh itu, Pak. Ayo coba. Ketika kaum muslimin dalam Khandaq, apa coba ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi? Kalimat yang mereka ucapkan serampak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekarang diiringi rebana, jadi salawat musikiyah. Gak selesai juga masalah. Subhanallah, tabarak karim. Hanya dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi bercerita tentang huru hara akhir zaman, dajjal, tek-tek bengek dan lain sebagainya, ada sahabat yang nanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami buat hari itu?" Kata Nabi, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar menyelesaikan masalah ini dengan cara langsung menarik sesuatu dari tempat yang paling tinggi. Istilahnya begini, kita tahu bagaimana cara memanfaatkan energi, kita tahu bagaimana cara memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang ada pada makhluk. Sudahkah kita berpikir bagaimana cara mengambil dan memanfaatkan kekuatan dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, mengambil dan memanfaatkan kudratnya Allah yang tak terhingga itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kalau ada duit, kita tahu bagaimana cara ambil dan manfaatkan. Kita gunakan duit itu. Ada pistol, ada senapan, kita tahu bagaimana cara manfaatkan pistol dan senapan itu. Sekarang ada la ilaha illallah. Sekarang ada innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada itu. Ada wallahul malik wa wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ada al-jabbar al-qahhar. Ada al-aziz al-hakim. Ada al-aziz al-alim. Sudahkah kita manfaatkan itu? Walillahil asmaul husna fad'u biha. Sudahkah kita manfaatkan itu? Kekuatan yang tak terhingga. Dengan cara apa? Itu Allah bilang, ista'inu bis sabri wassalah. Dengan sabar. Sebagian ulama bilang sabar dimaksud adalah puasa, dengan sholat dan dengan saum. Kita rebut, kita tarik itu haul dan kuwahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang niscaya kemudian tak akan tersisa apapun ketika kita menyelesaikan masalah dan kemudian Allah turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Insya Allah gak disisakan apa-apa oleh Allah. Enak, selesai, tuntas, gak tersisa apa-apa lagi. Kalau kita menyelesaikannya dengan cara yang lain dan tidak mengandalkan cara-cara ilahiyah ini, biasanya ada sejumlah persoalan tersisa di belakang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini bukan kasus pertama, ini kebetulan saja saya menceritakan yang paling mutakhir yang saya tahu. Itu orang yang terjebak dalam gua itu tiga-tiganya gak ada yang kemudian melakukan upaya yang macam-macam, kecuali ngaku cerita kepada Allah. Istilah para ulama, tawassul dengan amalan yang pernah mereka buat, berharap amalan itu diterima dan dianggap soleh oleh Allah. Ketika kemudian pintu gua itu bergerak, batu-batu yang menutupinya sedikit demi sedikit, mereka sudah tidak ikut ambil bagian lagi. Mereka cuma bilang saja, ya Allah, saya punya orang tua bla bla bla,
Kalau itu dianggap baik dan soleh menurutmu, tolong keluarkan kami dari sini, bergerak sedikit. Satu juragan bilang, ya Allah saya punya anak buah dulu bla bla bla. Kalau itu dianggap baik menurutmu, tolong bukakan pintu ini, selesaikan masalah ini, keluarkan kami dari tempat ini, bergeser sedikit. Sampai kemudian pemuda yang ketiga mengatakan, saya punya masalah begini begitu. Kalau itu engkau anggap soleh menurutmu, aku bertawasul dengannya, selesaikan masalah kami ini. Maka pintu gua yang tadinya tertutup reruntuhan batu itu terbuka. Itu bukan dongeng. Secara hadis-hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Hendaknya hal-hal seperti itu menginspirasi kita sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada cara menyelesaikan masalah yang lebih indah yang ditarawakan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan duit tidak penting, bukan kerja tidak penting, bukan technical meeting tidak penting, tapi jangan sampai itu semua menjadi keyakinan kita dan mengabaikan yakin kita kepada Allah, bahwa Allah lah pada dasarnya bisa selesaikan masalah. Potensi ini jarang digunakan hari ini. Potensi Yasin bisa selesaikan masalah, Waqiah bisa selesaikan masalah, Tabarok bisa selesaikan masalah, itu udah jarang dipakai. Potensi solawat bisa selesaikan masalah, itu jarang dipakai. Bahkan setingkat sholat pun sudah jarang digunakan lagi. Sehingga kadang sholat kita kayak kita tidak berhajat kepada Allah. Aja selesai. Secepat memulainya, secepat itu selesainya. Kalau para ulama disuruh ngulang tuh sholat begitu loh. Kalau pada masalah harus ulang lagi nanti sholatnya. Ya, ada orang masuk ke masjid, secepat dia masuk, secepat itu dia keluar. Apa dah butuh dia katanya sama Allah. Gerangan Tuhan, kalau Tuhan sholat macam mana? Aku minta garam saja, aku minta sama Allah. Apa coba garam? Garam saja aku minta sama Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terasa gak ketika kita akan sholat itu bahwa kita ini sedang menyelesaikan satu masalah besar dan menghadap seseorang yang maha besar? Saya pernah tersinggung karena pertanyaan begini. Guru saya, mentor saya bilang begini, Ustaz sudah pernah latihan sholat? Latihan sholat, Ustaz? Ya melatih sholat. Gimana melatih sholat? Ya latihan sholat. Emang sholat perlu latihan? Udah perasaan dari kecil sholat. Ya perlu dilatih lah, katanya seberapa efektif ente punya sholat. Oh begitu. Pernah melatih sholat istrinya? Tambahannya lagi saya kaget. Melatih sholat istri maksudnya gimana? Ya dilatih istri sholat. Jujur saya belum pernah. Anak, kalau anak sesekali kita bawa gitu, kita bawa, kemudian kita perhatian, kita lihat. Tapi kalau istri, gimana sih? Enggak, saya bilang, Syekh, teknisnya gimana sih? Kayak apa maksudnya? Dimaksud itu kayak apa? Mas, orang mau jadi juara olimpiade saja. Jadi juara olimpiade. Apa? Dulu zamannya Susi Susanti sama Alan Budi Kusuma. Itu latihan backhand, latihan itu berulang-ulang itu. Itu gerakan gak ada hubungannya sama surga sama neraka. Gak ada hubungan sama surga sama neraka. Orang kalau mau komite, kalau mau apa pertandingan karate dan sebagainya, berulang-ulang latihan. Benar juga. Surga daya daulah. Maitisan. Latihan. Padahal menang dan kalahnya gak ada hubungan sama surga dan neraka. Ya mungkin menyelesaikan sebagian masalah mereka, tapi tidak menyelesaikan sebagian besar masalah. Kalau bulu tangkis saja mesti latihan. Apa Tuhan tidak merasa perlu Tuhan latihan sholat? Cobalah dilatih. Habis dibilang begitu saya mikir juga, coba tak latihan sholat. Gimana caranya? Begini katanya tahapan-tahapannya. Pertama, sebelum ente sholat, hadirkan kebesaran sholat. Hadirkan keyakinan bahwa sholat itu bukan untuk menyelesaikan masalah, sehingga ente merasa berhajat untuk sholat. Hadirkan itu katanya dalam hati. Seperti ente kalau mau ke masjid, ente harus sebelum berangkat ke masjid itu hadirkan kebesaran Allah, hadirkan rasa
bahwa yang punya ini rumahlah yang bisa selesaikan seluruh masalah saya. Datang ke tempat ini akan menyelesaikan seluruh masalah saya. Jadi ente melangkah menuju ke tempat itu sudah ada rasa dalam hati. Berangkat, selesai masalah itu kalau udah kesana. Rasanya begitu. Saya bilang itu sebelum takbir. Sebelum takbir lah, kalau sudah takbir sampai salam itu tuh tertibnya udah beda lagi. Tapi sebelumnya hadirkan rasanya. Maka patutlah jamaah yang dimuliakan Allah, kalau Allah katakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, harus ada jeda memang antara perbuatan sia-sia dengan sholat. Kalau enggak, ke bawah itu perbuatan sia-sianya dalam sholat. Dan insya Allah hampir pasti 100% enggak khusyuk itu sholat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Entahlah, saya pun masih belajar lagi dan belum sampai juga sampai hari ini. Tapi rasa-rasanya memang kalau kita belajar menyelesaikan masalah dengan amalan-amalan agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasanya setelah selesai masalah kita tak akan tersisa lagi masalah-masalah lain di belakangnya. Tapi kalau yakin kita sama duit, kalau ada duit selesai ini hutang, tapi duitnya boleh hutang. Setelah selesai itu kita bayar hutang, tersisalah kemudian hutang berikutnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama ini ditawarkan oleh Allah kepada kita untuk menyelesaikan masalah kita, bukan cuma di dunia, tapi harapan kita sebelum kita mati, masalah kita di akhirat pun sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita mati Allah sudah bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tadi diskusi sama Pak Haji Dasril, karena saya sudah beberapa kali pertemuan pengajian ini, dan saya tidak terbiasa ceramah terlalu bebas dalam tempo yang terlalu lama. Saya ingin panjenengan boleh usul ke Pak Haji Dasril mengenai materi apa. Saya biasanya baca kitab, supaya kalau saya mati yang nerusin gampang, dan supaya panjenengan bisa koreksi barangkali yang saya sampaikan salah, karena rujukannya jelas. Saya sudah bertanya kepada beliau tadi, fikih sudah ada yang bahas, kemudian apa Pak bilang, hadis ya, hadis juga sudah ada yang bahas. Mungkin ada saran, ada usul, boleh sampaikan ke beliau. Nanti saya pertimbangkan, kira-kira nyandak nggak kalau saya bahas materi itu. Kalau sekiranya kira-kira oh insya Allah ini masih terukur dan terjangkau, referensinya masih cukup banyak yang bisa saya pelajari, saya insya Allah pengen bahas kajian itu yang terstruktur. Ini pertemuan pertama bahas apa, bulan depan lagi nanti bahas apa, bulan berikutnya bahas apa, tahun ini bahas apa, tahun depan bahas apa. Begitu saya meninggal, Bapak tinggal bilang sama yang nerusin, almarhum Ustaz Ahmad dulu baru sampai pada bab ini Pak, tinggal dilanjutin aja, sama Bapak doain biar dia diampuni dosanya sama Allah. Kan enak begitu ya. Panjenengan juga mungkin ketika merasa wah kayaknya nggak cocok nih materinya, tapi babnya tahu, Bapak bisa cross check kepada yang lain, setidak-tidaknya agar supaya kemudian tidak berlarut-larut ketika terjadi kesalahan. Saya bilang boleh usul gitu Pak ya. Jadi jenengan boleh mengusulkan, tapi jangan sekarang, usul aja sama panitia, bahas ini lantas. Umpamanya ini kebetulan jarang dibahas atau kayaknya cukup trendy kalau dibahas dalam situasi sekarang. Kalau tidak, nanti model pengajiannya hanya akan begini terus-menerus, dan saya khawatir nanti menyimpang dari patron yang semestinya, dari track yang semestinya, dari jalur yang semestinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Selamat mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan aman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.